Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran PABP. Kita masih membahas bab 2, yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anak, setelah minggu kemarin kita membahas tentang definisi zina, kemudian aurat. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang Quran yang menjelaskan larangan berzina, yaitu Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Slide selanjutnya adalah arti perkata Quran surat An-Nur ayat 2. Ini bisa dibaca ya anak-anak. Ibu bacakan sebagian. Az-zaniyatu, perempuan pezina, wazani, dan laki-laki pezina, fajlidu, maka deralah, kulla wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, mi'ata 100 jaldatin, deraan. Ini nanti bisa ditulis di buku masing-masing, dan jangan lupa arti perkatanya itu harus sesuai dengan Arabnya. Nah, untuk tajwid dalam surat An-Nur ayat kedua masih hampir sama dengan yang kemarin. Ada alif lam syamsiah, yaitu wazani, alif lam bertemu dengan za, jadi huruf syamsiahnya itu za ya. Kemudian qalqalah sugro, fajlidu, jim itu qalqalah sugro, bacanya dipantulkan saja, fajlidu. Nah, qalqalah ini ingat ada 5 hurufnya, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Baju di toko. Nah, ketika kelima huruf ini, apabila salah satunya itu dia berharokat sukun, maka itu sudah pasti itu adalah qalqalah. Cara bacanya silahkan dipantulkan saja. Kemudian yang selanjutnya ikhfa syafawi, yaitu mimati menghadapi ba, dibacanya ditahan. Ta'khudhukum bihima, khudhukum bihima, tahan sebentar ya. Mantobi masih diayun, dinillahi, ikhfa bengungkan, tahan sebentar. In kuntum, dan mati menghadapi kaf, dan mati menghadapi ta, itu adalah ikhfa. Alif lam qamariyah pada lafaz al yaumi, al alif lam ya, wal yaumi. Kemudian madayin itu pada kata wal yaumi, yau. Nah, pada kata itu ya, itu namanya layin. Layin ini terjadi ketika ada waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah ya, ataupun misalnya ya sukun, huruf sebelumnya adalah fathah, itu juga sama, layin. Kemudian wajib mutasil, ta'ifatun, itu 5 harokat panjangnya. Kemudian idgham bigunah, tamarbutoh di sana berharokat tanwin, kemudian menghadapi mim.
dengan gunnah ya dibacanya. Ta'ifatum mina. Nah, ifatum mina, tahan dulu 3 harokat tanwinnya, kemudian baca mimnya. Kemudian yang terakhir adalah mad alif lisukun. Mad alif lisukun ini terjadi apabila mad tabi'i bertemu huruf hidup yang berharokat, huruf hidup yang dibaca wakof atau dibaca berhenti, dibaca sukun karena berhenti, itu adalah mad alif sukun. Di sini pada kata minal mu'minin. Nah, mungkin itu ya. Untuk asbabun nuzul surat An-Nur ayat 2 ini mengisahkan tentang seorang ayah yang ingin mencari keadilan kepada Rasulullah SAW terkait putranya yang telah berzina dengan seorang perempuan yang sudah menikah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberikan hukuman yang berbeda bagi keduanya, di mana untuk laki-laki yang berzina dan dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, didera itu dicambuk ya. Nah, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk yang perempuan, karena dia sudah menikah, maka hukumannya adalah hukum rajam. Rajam itu adalah dilempari batu sebesar genggaman tangan, batu kerikil ya, kemudian dilempari sampai dia mati. Maka itu adalah hukum Allah untuk para pezina. Tafsir Quran Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang 2 kategori bezina atau pezina, yaitu satu muhson, yang kedua ghairu muhson. Muhson ini ialah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, artinya mereka masih perjaka atau gadis. Maka hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, hukuman ini bisa dilakukan, hukuman rajam ataupun hukuman dera sebanyak 100 kali bisa dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu 1, apabila pelakunya mengakui dengan jelas, mengakui bahwa dia telah berzina, atau ada 4 orang saksi yang bisa bersaksi bahwa mereka telah melihat dengan secara jelas bahwa si A misalnya telah berzina, dan keempat orang saksi ini harus laki-laki, dan keempatnya harus benar-benar mengatakan yang sejujurnya. Artinya mereka harus sepakat dengan apa yang mereka katakan satu sama lain. Tidak boleh ada perbedaan di antara keempatnya. Apabila salah satu dari keempatnya mengatakan hal yang berbeda sedikit saja, maka tuduhan kepada pezina itu akan menjadi gugur. Dan hukuman bagi orang yang bersaksi palsu adalah dia bisa didera sebanyak 80 kali cambukan. Artinya hukuman rajam ataupun hukuman diasingkan dan didera 100 kali untuk pezina ini tidak bisa dilakukan tanpa bukti dan tanpa saksi. Makanya hukuman ini kenapa sepertinya sangat kejam, karena memang tidak semudah yang difikirkan. Tidak boleh asal menuduh, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang bisa dipercaya dan melihat langsung dan bisa bersaksi bahwa
orang yang dituduhkan itu memang telah berbuat zina. Seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untuk bab kedua ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk melihat kemampuan kalian dalam mencerna materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu ada 2 tugas yang harus kalian isi, yang harus kalian penuhi, yaitu menjawab pertanyaan yang ada pada kolom tugas nanti. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide selanjutnya bisa dibaca tentang hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Slide terakhir bisa disimak tentang cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara menutup auratnya yang rapi dan sopan. Dan untuk baju yang disarankan untuk menutup aurat itu dengan syarat pertama tidak transparan, kemudian tidak ketat, dan yang ketiga tidak menyerupai laki-laki. Artinya kita tidak memakai pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki. Selain itu kita dapat menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan memilih teman bergaul yang soleh, ya, yang bisa mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.